大家下午好，先恭祝大家新年蒙恩。我知道大家都在忙，忙着过年。每一年我们都感觉到新的年要到了，大家都很紧张，都很希望说有一个好年可以过。那其实好年过不过嘛，每一年都注意意见的。但是反正过年的时候，大家都有一个兴奋、一个气氛来迎接这个新年的到来。Ya, setiap tahun kita akan mengalami keadaan Imlek yang begitu sukaria, ya, semua juga mengharapkan tahun baru itu bisa membawa sesuatu yang baru, yang lebih baik daripada tahun yang lalu. Ya. Semuanya dengan penuh harapan bahwa tahun akan datang kita bisa lebih baik. Ya, puji Tuhan. Ya. 那今天呢，我们要讲的课是"服役"这两个字。那"服役"这两个字，基本来说，它的意思就是嘎亚跟kemakmuran，但是一般的人都会想说这个是嘎亚来的，因为富裕两个字都跟嘎亚跟财务有关系啊。好，我们开始啊。奇妙的汉字是从这个我了解圣经里面，在提摩太后书第3章16节到17节。奇妙的汉字在10年前, 10 tahun lalu, ya saya sudah mulai pelajarin ya, pelajarin. Ya, 因为在提摩太后书第3章第16节里面有写，圣经都是上帝所默示的，以教训、读字、使人归正，教导人学义，都是有益的，叫属上帝的人对完全预备行各一样的善事。Ya, bahasa Indonesianya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Ya, 从这节圣经里面，我看到了我们华语汉字是值得我们学习的字。里面有很多的汉字，尤其是繁体字，很多都是我们想不到的那么的奇妙。所以在十年前的时候，我就开始研究这个汉字。10年前也好像是在达美 TV 吧，我有播放了差不多10个月ya, Damai TV waktu itu ya, setiap Sabtu ya, hari Minggu siaran ulang itu saya ada bicara tentang Hanzi ya, juga sudah menulis buku tentang Hanzi ya. Ya, walaupun belum banyak yang saya tulis ya, tapi sudah terbitin 3 buku ya. Ada 3 buku yang kita bisa lihat. Semua ini ada catat di dalam buku itu mengenai Hanzi ya, dengan firman Tuhan ya. Jadi patut kita pelajarin ya. Ya, kita sama-sama belajar, ya. Sama-sama belajar ya. Next, Pak. 继续下去，婉玲，在下一页。OK，跳过了，OK，啊，好了啊，这三本书啊，这书已经没出版了啊。这个最后一本是在4年前，好像4年前、5年前，然后进入了 Copy 就没有再重复了，没有了啊，在书店里面有了，呀，sudah tidak ada lagi。但是如果大家有需要这本书，它的软件，它的那个电子版呢，我还可以帮助大家啊。电子版里面还有啊，电子版就是你要自己能够打开，呃比较大，saya书的容量比较大啊。Ya, jadi kalau ada yang butuh betul-betul mau pelajarin ya bisa minta sama saya bisa share ya, tapi dalam bentuk PDF ya, dalam bentuk PDF。OK，那我们现在看"复议"这两个字的定义是什么？Ya, definisinya"复议" itu apa？Ya，"复议"是一个相对的概念呢，常见的定义。Ya, secara umum "复议" itu artinya apa？Ya,
第一个就是经济的富裕，也经常指个人的家庭拥有足够的财产和资源。Ya, yang pertama bicara tentang ekonomi, ya. Kayanya di bidang ekonomi. Ya. 第二个是物质的，物质的，包括 harta benda 物质，这有丰富的物质资源，也有房子啊、汽车啊，这些都是关于物质的。所以富裕这个方面，它的定义含有很多，含有很多。Jadi definisinya kaya itu di dalam arti 富裕 itu banyak sekali ya. Ya, 接下来是精神上的富裕，是指个人在精神层面的富裕和充实。Jadi adalah spirit kita, semangat kita itu juga bisa menjadi kaya. Jadi kaya di sini artinya luas sekali ya. 第四，社会的富裕，社会的就是社会、国家、教育方面啊、医疗啊、公共设施等方面的发达的程度，以及公民的福利和保障ya. Ini adalah secara masyarakat ya, secara umum ya, ya kaya ya, tidak hanya perorangan tapi termasuk di dalam keadaan rakyat, negara maupun di dalam masyarakat ya. Ya. 接下来的富裕是文化的指一个社会群体在文化艺术、科学等领域的丰富和发展，ya kebudayaan ya banyak ya，好像我们印尼国家也是很多这个文化的富裕也是很多，因为种族越多，民族越多当然这文化也是越多，各个民族的文化都不同，所以它非常的富裕。时间的富裕是指个人拥有足够的时间，kaya tentang waktu，waktu secara kepribadian。当然，这个富裕的时间就是关系到我们怎么样使用这时间的问题了。Ya, bisa mengatur jadi waktunya banyak sekali, kayaknya banyak sekali waktunya ya. Itu kaya waktu ya. Ya. Ada hubungan sama pengaturan kita. Ya. 还有一个富裕是健康的富裕，是指拥有良好的身体，健康的身体和精神状态。Jadi ya kesehatan juga bisa diartikan kaya ya. Kaya. Jadi kaya di bidang kaya ini artinya persepsinya maupun definisinya itu luas sekali ya, luas sekali. Nanti kita akan pelajarin tentang fui sedang kecil ya, kayanya apa sih yang dimaksudkan. Next kita lanjut lagi tentang Hanzi-nya ya. 富裕是富和裕的组合词。富裕这个词是 kata sifat 的，它是形容词来的，形容词来的。他们有共同表达一个经济上的富足。Bicaranya sepertinya sama artinya. Fu sama i itu kelihatan sama ya. Yang menunjukkan adalah ya, 经济上的 tentang ekonomi, kelihatan benda ya yang banyak, yang kaya. Juga ya 生活上的宽裕的情况 ya, kehidupan yang mencukupin ya, cukupan ya, hidup yang mencukupin ya, itu keadaannya juga bisa diartikan fu ya. Fu 是形声，它有形容词有动词ya, 本意是物质多，jadi artinya fu itu huruf fu ini adalah benda banyak ya, harta banyak ya, arti semulanya adalah ini ya, jadi kaya ya. Maka fu, orang bilang fu itu ya kaya ya, memang arti semulanya kayanya di sana ya, menunjukkan ke materi ya, materi ya. Di sini ada satu 财产多啦，钱物多啦，算你很富啦，对吧？你的富人orang kaya ya, 很多钱，很多物质资源丰富ya, juga bisa ya, 资源丰富itu adalah melimpah ya, sumber daya memadai ya, jadi sumbernya banyak sekali ya. Kayak di Indonesia ini termasuk 我们印尼是一个富有的国家，很富裕的国家，ya kaya Indonesia. Kenapa? 资源丰富 ya. Sumber alamnya banyak sekali ya, nggak habis-habis ambilnya, hanya berkurang aja. Ya. Oh, itu ada artinya kaya itu ya. Ya. Nah, 它动词也是可以使用动词，这个富也是可以成为动词。Ya, sefui, ya, fuko itu juga bisa dipakai di dalam kata kerja ya. Asal mulanya itu adalah kata ya sifat ya, 形容词. Juga fu juga ada nama marga ya, nama marga juga ada fu.
Ya, jadi artinya 富 ini kita udah ngerti bahwa 富 itu 就是说你有钱有充足的生活资源，ya itulah 富 ya. Oke, kita lanjut lagi. 我们现在看 的词组。Ya, ini kosakatanya 富 ini saya nggak ambil semua ya, ambil beberapa yang sering kita kenal aja ya. Lebih baik supaya kita mudah untuk mengerti ya. Jadi kalau 富 itu kalau kosakatanya ada satu 富，有一个词里面有一个富字，就要知道了。这表示什么呢？很多很多很多，很多很多钱的问题，也很多资源呢。对，资源多钱多就是富啊。我们从看第一个富有，就是说你有很多的钱，富有，也因为有嘛是吧？富有。第二个是富裕，也富裕，这只是经济上的了。jadi ekonominya hidupnya berlimpahan, kecukupan，yaitu 富裕。富强第三个是强注意啊，后面的字是富，后面一个字是强，强itu adalah kuat ya，kuat，强 itu strong 呀，强，这这经济的繁荣，国力强盛呀，我平常是指国家啊，平常是指国家，富强 kaya，dan kuat ya，ya ya kayak kita lihat negara-negara yang kaya, 富强 itu banyak ya. Ya, bukan kaya aja, tapi senjatanya semua juga, wah, teknologinya juga hebat ya. Fuchang ya. Ya. Fuzhou. Nah, kita lihat Zhao. Zhao ini adalah 指的是土地肥沃, ya, 物产丰富. Ya. Jadi kaya, kaya di bidang apa? Kaya di dalam, ya. Ini adalah tanah yang subur dia, banyak menghasilkan ya, menghasilkan ya tanaman atau makanan ya. Nah, itu adalah fuzau. Jadi kaya di bidang ya tanah ya, tanah subur ya, itu juga bisa ya. Ya, fuzau. Fuli ya, li. Kita udah tahu li kan, Meli the li ya. Ya, menunjukkan 建筑装饰的华丽, ya, 壮观 ya. Sesuatu yang kaya, kayanya indah ya. Yang keenam adalah futai, 形容人的体态丰满，呀，显得富有呀，这个形容词，呃，如果叫说你发富了啊，你发富了, kamu sudah kaya. Kalau pakai fu ini ya kayanya adalah gemuk ya, udah gemuk ya, kayaknya udah padat ya. Nah itu fafu, seringkali orang bilang fafu ya. Fusang, sang ini dagang ya, kaya dagang, orang dagang yang kaya, fusang. 富裕是在某个方面ya 丰富充足. 富裕 ini adalah menunjuk di bidang apa ya, di bidang apa. 富裕什么，富裕什么 ya. 那这个有几个成语啊？这个成语，今天我们说成语，就是了解它的词就是了啊。这个词，这成语里面，富过强兵ya, ya kaya, negara yang kaya, ya dia punya armada, punya pasukan yang kuat sekali ya. Nah, 富可敌国 ya, ya, 形容非常富有财物，财富可以国家相匹敌 ya. 第三的富而好礼，这虽然富有，但是遵守礼节，遵守礼节。Kaya tapi ya mengerti tradisi, mengerti sopan santun, mengerti ya ya tidak sombong ya artinya ya. Kaya dari tidak sombong ya. Adat istilah dia ikutin ya. 第四是富丽堂, ya ini 堂皇 udah bicara soal mewah, kemegahan. Ya bangunan yang sangat megah ya. Misal rumah, hotel atau bangunan yang megah. 哇呀，bangunan yang wah itu 富丽堂皇。OK，我们接下去啊，先，富是什么呢？富这个字是从经文，经文 itu ya tulisan ya yang diukir di dalam perunggu ya dulu ya di perunggu ya perunggu Jingwen itu zamannya sebelum itu Qing Shi Huang sudah ada, jadi sebelum Masehi sudah ada ya. Jadi ini tulisan lama sekali ya. Jadi Fu ini adanya Fu ini ditemukan itu Qingwen. Qingwen itu sebelum Masehi ya. Jadi huruf Fu ini udah 2000 tahun lalu sudah ada ya. Nah, kita bisa melihat Qingwen 里面 tulisnya ya Fu Qingwen 里面 adalah 你上面一个盖子，看盖子，也那个是棉，
Mien. Mien itu artinya adalah ya rumah, atap, menutupin ya. Jadi gambarnya seperti ini ya gambarnya ya. Nah, 还有这个 U 酒摊的，呀，加在酒摊啊。以前这个字经文是这样子，甲骨文那时候还没有啊，应该是经文开始有啊。造字的本意就是家庭宽裕，有余粮酿酒。Ya dahulu tuh makannya susah ya dulu. Jadi kalau tulisnya fu ini di dalamnya artinya itu adalah orang yang sudah hidupnya kecukupan dan kelimpahan sehingga ada makanan, ya ada beras, ada kauliang, ya itu untuk membuat ya minuman ya arak begitu ya dahulu ya. Jadi kalau orang yang bisa di rumah itu bisa bikin arak, ya itu sudah orang kaya dulu ya. Kalau sekarang nggak usah, sekarang dibeli di mana-mana ada. Kalau dulu dulu masalah makannya susah ya. Jadi那如果有酿酒的，他就是富有的人了。所以这个“富”字里面有一个酒坛啊，有一个酒坛，这个酒坛呢、这个小小的啊，嗯，所以古代的情况，写这个字的时候，本意他就说，有钱人他家里的粮食足够了，他能够酿酒了，他就是富。Ya, asal mulanya huruf ini ya artinya fu ini dari sana ya. Nah terakhir baru ada perubahan-perubahan Xiaochuan ya, rubah lebih bagus lagi ya. Ya. Dari Qingwen ya, ini udah rubah ke Xiaochuan. Xiaochuan juga sekitar sama Masehi ya, setelah Masehi ya sekitar mulai Qingcao, Hancao itu ya. Ya 2000 tahun lalu juga ya. Hurufnya sudah begini ya. Dengan sekarang yang punya, sekarang yang udah toh ada kaiti ya, hampir sama, nggak beda jauh ya, cuma disempurnakan aja. Kalau Xiaochuan itu banyak segi-segi ujungnya, sudut-sudutnya itu banyak yang bulat-bulat ya. Sekarang udah huruf cetak beda ya. Ya, beda, tapi tidak banyak beda ya, sedikit ya, lebih baik, lebih indah ya. Jadi Fu itu perubahannya dari 2000 tahun lalu sampai sekarang itu tidak banyak berubah, hanya dirapikan aja. Nah, artinya Fu itu dari huruf ini adalah keluarga yang mempunyai makanan lebih sehingga mereka membuat minuman ya. Jadi Fu itu di dalamnya itu ada minuman ya. Artinya dulu ya. Kita sekarang lihat nih kita melihat lagi lebih dalam lagi ya. Saya kan ya. Fu itu apa sih? Kita ngerti Fu itu kaya. Tapi kita harus lihat dulu. Ya. Kenapa Fu-nya tulisnya begini? Ya. Cisaci. Saya kan. Ya. Tadi saya sudah jelasin, Fu itu di atasnya ada Mien. Ya, Mien, ya, huruf Mien ini. Ya, Mien ini adalah atas, ini tutup. Mien ini Mien. Ya, yang paling di atas ya, yang di atas. Sepertinya di atap ya, ditutupin ya, ditutupin. Nah, ini artinya adalah rumah ya. Bani se fang wu, yin shen wei fu kai. Ya. Awal semulanya adalah rumah, maka fu itu adalah sesuatu rumah di dalam satu rumah. Ya, di dalam satu rumah makanan berlebih membuat minuman ya. Ya, minuman yang alkohol ya jadinya ya dulu ya. Nah, jadi itu adalah awal mulanya kaya dari sana hurufnya ya. Nah, kita melihat kaya ini apa sih ya? Di atasnya itu adalah fangwu. 下面有什么呢？下面就这个复字，有一，还有一个口，有口，还有田，ya田，一什么呢？Satu ya, i口 mulut ya, bisa juga jiwa ya, bisa juga jiwa. Nah, Tian ini ladang sawah ya, tempat pencarian. Dahulu tuh memang ya kerjanya di sawah aja. 以前的谋生就是放牛啊，放羊啊，还有种田就是了。但是以前啊，以前的。那这个富字，我们要注意这个富字。这个富字有两种读音，ya. Itu penuh artinya, ya. Iko kita lihat begitu gampang ya, iko tian. Nah, dia ada dua cara bacanya. Ya. Cara bacanya ada fu, itu adalah penuh atau kecukupan. Satu lagi itu adalah pi. Pi itu adalah
People, people itu adalah memaksa, memaksa. Jadi kita melihat kaya ini ada sesuatu yang di dalam satu rumah, ya. Jadi kaya itu adalah di satu rumah yang makan bercukupan, di dalamnya ada satu mulut, ya, di bawahnya ada tien. Tien itu kalau kita perhatikan, itu tien itu banyak kotak-kotak, itu banyak jiwa-jiwa juga, ya, banyak jiwa-jiwa juga. Tapi itu untuk, ya, tien itu adalah tempat motion, tempat pencarian, sumber kehidupan, ya. Jadi ada sumber kehidupan yang memberikan dia menjadi kaya. Oke, kita lanjutin lagi ya. Agak panjang nih ya. Oke. Sekarang kita bicara tentang Fu, ya. Kalau Fu kita udah pelajarin ya. Tadi 我们已经稍微看到了这个"富"字，它是一个在一个家里有一口田，一口田，这个是"富"的意思。那"富"就是富有，富有。富在哪一方面呢？从这个字我们要知道，这个字，因为它是以一个棉为它的头顶啊，tutupin satu keluarga. Artinya itu adalah ni jati yang hemu, ya. Hidup di dalam keluarga yang harmonis, ya, harmonis, ya, damai, ya. 我们中文有一句话说"家和万事兴"，jadi kalau keluarga yang damai itu adalah sesuatu yang sangat baik, ya. Segala hal itu jadinya bisa berkembang, bisa bertumbuh, bisa menjadi kaya, ya. Kalau keluarga yang bisa damai hidupnya, ya, kayak Amsal 1:3 ya. Alangkah baiknya dan indahnya, ya, saudara dapat hidup bersama, ya, dalam keluarga itu yang penting sekali, ya. 所以我们看这个"富"字是家庭和睦，你家庭有和睦，你遮住常乐，你有感恩的心，常常感恩，你遮住常乐，这个就是富了。但是富里面你又要注意到，就是有田有4个口，上面的一个口，一个口是代表一个人，所以一个家庭它要有主人，主人呢一般是指以前是指男性啊，男性ya kepala keluarga ya. Di dalam keluarga itu ada satu kepala keluarga, iko. Tien itu adalah, ya, tempat pencarian, bagaimana dia memimpin, ya, pencarian itu sehingga bisa mencukupin banyak kau di dalam situ, ya, jiwa-jiwa di dalam keluarga itu cukup mereka makan, ya, cukup mencukupkan mereka punya kebutuhan, ya, hidup dalam damai. Nah, itulah kaya. Nah, ya, jadi 我们需要现在的，尤其是我们现在的基督徒来讲，我们要知道我们常常感恩，对呀，是啊，但是感恩也需要爱主，对，因为我们这些生活所得到的一切恩都是神的恩典，对吧？所以神的恩典里面，我们才能够感到富足。你会感恩，你会爱神、爱主，你的家庭你就会富有。格林多后书第8章第9节，你们知道，我们主耶稣基督的恩典，他本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷可以成为富足。Jadi kekayaan kalau secara rohani kita melihat, ya kan? Kalau saya amatin ya, orang bilang di Laos itu kadang-kadang lihatnya kok segitu ya. 你要注意啊，你的田字里面，不单单是4口就是了啊，田字里面有一个十，要注意啊，你要以十字架为中心，要以耶稣基督为中心，成为你的家的主人。你要以这个要注重到在主的恩典里，你才能够有这个财富。所以这个复制不单单是我们一个人一个家庭就是了，bukan satu keluarga atau satu satu kepala keluarga, tapi perhatikan di dalam banyak jiwa-jiwa itu ada tanda 10 ya, ada tambah 10. Ya, kalau saya persepsinya itu adalah, ya, perlu, ya, ada Kristus di dalam keluarga kita, ya. Oke, kita lanjut lagi, ya.
来继续下去。我们现在讲的下个字是玉字。Jadi kaya kita udah ngerti dalam keluarga, di jati里面有一个主人，主人下面有很多口，是我们谋生的地方，kita tempat pencarian kita, bagaimana kita mencukupkan sehingga kita ada kelebihan. Nah, itu ada artinya kaya. Tapi jangan lupa di dalam fu itu bukan hanya keluarga aja. Ya, di dalam fu itu banyak keluarga, banyak banyak这个田字里面呢有一个十字架要注意啊。所以我们讲的现在是玉字ya. Kebetulan nama saya juga di tengahnya itu ada huruf Y 呀。Y 是什么呢？它是形容词来的，它也是可以成为动词。Dia bisa kata kerja juga kata sifat. Ya. Artinya apa? Hampir sama dengan fu. Ya, fu dao, cai tuo. Ya. Arti dasarnya, arti semulanya adalah kaya dan subur. Nah, ada berapa definisi artinya di sini. Ya, saya tampilkan. Ya, tiga fui. Ya. Fui. Ya. Fui artinya cukup ya, kecukupan ya, kaya dan berkecukupan. Nah, 丰富也是义 ya, ya. 宽绰也是 ya, kaya murah hati ya, 宽绰. Ya, biasanya kalau orang yang murah hati itu ya, murah hati itu ya karena kaya murah hati ya. Kaya bukan masalah materi ya, tapi kaya ya, jiwanya kaya itu ya, ya 宽绰 ya. Orang yang murah hati ya. Jadi kita jangan anggap orang yang kaya itu ukuran dari materi aja. Banyak orang kaya pelit juga kan. Tapi kalau orang kaya itu betul-betul dia kaya, dia murah hati. Nah, itu kuancho ya. Kuanyong ya, pauyong itu juga ya. I punya arti juga itu ya. Bisa dipakai untuk ya kuanyong pauyong ya. Jadi toleransinya ya, ada toleransinya ya. Juga bisa dipakai untuk kata kerja ya, sefucu ya, sefucu. Jadi kaya ya. Nah, 教导 Yiming, ya itu juga bisa diartikan punya arti ya. Punya arti adalah bisa juga mengajar, memperkaya orang lain ya. Ya. Itu juga bisa dipakai untuk sing. Ya. Jadi definisi artinya itu banyak juga hampir sama dengan fu. Ada beda sedikit aja, ada beda sedikit aja. Sekarang kita melihat punya huruf ya. Nah, lihat punya kosakata banyak juga ya. Banyak. Kalau yang kaya-kaya banyak aja deh hurufnya ya. Ya. 来，我们接下去，我们先看这宽裕呀，宽裕，宽裕就是充足、bercukupan, kelebihan. Bicara tentang ekonomi, ya, hidupnya itu bercukupan ya. Kalau sekarang kan kita suka bicara tentang 现在我们一般说这富有这富裕富裕是吧？它有很多的、足够的，是指经济上的。也，那这宽裕，宽itu lapang ya, lapang. Ya kadang kita dengar juga, kamu lapang ya sekarang ya. Lapang apa? Bukan lapang dada ya. Ya ekonominya lapang ya. Udah enak lah, udah nggak susah lagi ya. Namanya kamu hidupnya sekarang udah lapang ya. Nah, Kuan Yi ya. Nah, Chung Yi ya juga boleh ya. Chung Yi juga ada banyak ya, hampir sama bicaranya tentang Feng Yi ya. Feng Yao Chung Zhu, 时间充裕 ya. 充裕指时间ya. Feng Yi Chung Yi ya hampir sama ya, hampir sama ya. Feng Yi ya sama Chung Yi hampir sama ya, hampir sama bisa dipakai ya. Chung Yi kebanyakan Chung Ju ya. 时间 ya, Chung Yi jadi waktu ya. Feng Yi lebih banyak ke limpah ya, limbah ya. Kalau Chung itu lebih banyak menunjukkan kecukupan ya, kecukupan. Nah, Fu Yi 丰足是指财务了这个富裕就是财务。今天我们要讲的就是这个财务的。我们今天讲的字就是这个富裕，富裕两个字就是丰足充裕ya. Jadi bicara tentang harta benda ya. Ya, 有益有一亿很多很多有益容易轻易、廉易、作易、雅易，我就不一个个解释了，太多了慢慢的看，慢慢的看，
如果我们看到有这个意字在前面是后面，这个词里面有包括意字，我们就知道了，这个表示富有，表示它充足，表示它什么呢？宽裕，也就是好的方面啦。一般有这个意志都是比较好，都是表现出是好的方面，有足够的，有多的，而且他会啊，他会分享给其他的人的这里面很多轻易啊、谦抑啊，这个很多雅意啊这些义义和啊这样子啊，还有义民主国啊，也是喜欢分享给其他的人这个义跟富有一点不同ya ada sedikit perbedaan antara i ya sama i sama fu ada beda sedikit ya sedikit ya sama-sama kaya tapi ya ya apa tindakannya berbeda ya di dalam kosakata itu tindakannya berbeda ya menunjukkan sifat yang berbeda ya karakter yang berbeda ya oke 我们继续下去这个看意志的演变呢意志也是汉语常用字ya seringkali dipakai ya fu banyak dipakai就banyak dipakai ya 它是从早一发现在经文，差不多跟这个复制差不多一样它最初的本意是指什么呢？这衣物、赋予衣物ya pakaian dan ya harta benda ya. Jadi u itu benda ya, i itu pakaian ya. U itu bisa menunjukkan juga harta ya, materi ya, materi. Nah, fuju, furau, ya, kaya, subur, ya, berlimpah, kelimpahan ya. Ya, 从说文里面是说什么呢？说义就是义务饶也 banyak sekali ya, subur sekali. Pakaian sama harta bendanya, materinya banyak sekali. Ya. 后引申为丰富从容，后来就把引申ya diperluas menjadi ya berlimpah ya Chongyong ya orang yang Chongyong itu ya tenang ya Chongyong itu orang yang tenang ya ya kalau masalah dia tidak buru-buru ya Chongyong ya 不紧张费力等意 ya 不紧张 kok tidak tegang ya tidak tegang orang yang santai ya itu juga bisa diartikan ya nah ini 意志里面简便，我们看这个图，稍微有改变。那以前这个字义是一果谷ya, jadi ku ini adalah makanan dulu ya, makanan. Sekarang udah diterjemah, udah disederhanakan. Kalau dulu masih 繁体字就没有这样子写，这个是简体字了啊。但是以前这个谷是这样子写，也是这样子写。jadi dibungkus ya. Jadi eh, kuahnya itu dibungkus sama bajunya ya pakaiannya sama pakaian dibungkus dulu ya. 这个是周朝时候才发现的，周朝时候发现的。但字有变化ya, ada perubahan ya, terutama di sini nih ya. 从经文到篆体字就改变了，一直改变到现在但是基本上是一样的一样的。Oke, kita terusin lagi. Ya, 来，我们接下去。Nah, 一从一 ya. Jadi kita perhatikan ya, 这个一字从哪里开始呢？从一ya, 这个部首一 ya. Jadi dia dari radikal i itu pakaian ya, pakaian. I 就最初是指上衣 ya, pakaian atas ya, i 不包括下衣不包括下衣的是裙了是裙子了，上的就是衣，在汉字中有一点分别汉字中有分别，那现在差不多都认为衣就是衣pakaian印尼文就 pakaian 以前是分开来，衣跟裙不一样裙是 rok pakaian bawah bagian 现在都是差不多指的都是就是衣服了现在衣的本意就是衣服，穿在身上用来什么呢？也遮盖保暖的制品。后来呢，就把它引申了，diperluas ya. Dari huruf I ini ya kelihatan sih pakaian aja ya. Namun kalau kita perhatikan simak hati-hati ya di dalam I ini ya. Saya di sini ada
enam kategori yang kita perlu perhatikan. Ya, 它第一个作用是什么呢？遮盖，ya，menutup，ya，menutupi，用衣服的主要功能来遮盖身体，用来遮盖，第一个，它是保护，衣服是可以保护身体不受到寒冷和外界的伤害，所以“衣”这个字是象征保护的意思。Jadi huruf I ini bukan hanya pakaian aja, tapi kalau kita pelajari maknanya, ya ke satu dia itu atau menutupin badan. Ya kedua dia ada fungsinya untuk menjaga, melindungin ya dingin maupun panas ya atau ya serangan dari serangga atau apa ya. Ya, bukan menutupin tapi juga menjaga ya, melindungin ya. Kedua ya. 第三是装饰，衣服除了功能是用来装饰的，装饰什么呢？体现个人的审美和身份。jadi pakaian itu ini hurufnya itu nggak menunjukkan ya, bukan soal keindahan aja, tapi juga bisa menunjukin kepribadian seseorang. Ya, ya. Jadi kalau pakai I itu juga ya menunjukkan kepribadian orang ya kalau orang pakai yang rapi kan tahu itu siapa gitu loh. Ya. Kalau misalnya orang pakai misalkan orang pakai sesuatu yang indah mau pergi pesta pasti pakainya lain ya. Ya. Orang mau masuk ke kelas pakainya lain ya, mau pergi shopping pakainya lain itu ya keindahan yang dia bisa menilai ya, sesuai dengan kebutuhan dia dan posisinya dia ya. Jadi itu ya. Satu fashion juga ya. Supaya kelihatannya indah ya. Ya. Keempat, 文明的标志，不大讲究文明了啊，不大讲究文明。以前的穿衣服都是很讲究的，很讲究的。现在不同了，世界改变了啊，改变了不同了。现在文明不文明，都随便的穿了，该长的不长，该短的不短了，没大这个样，文明啊。衣服是人类社会文明的一种特征。第五，它是关系到礼仪，衣服在某个文化中的礼仪，代表了一定社会的地位和礼仪的规范。Ya, ini juga bukan hanya pakaian ya, dia menunjukkan sesuatu dalam kebudayaan itu menunjukkan ya satu masyarakat maupun sesuatu kelompok masyarakat maupun sesuatu kedudukan di dalam suatu acara-acara ya tertentu yang menunjukkan itu adalah sesuatu sepertinya sudah satu ketentuan ya. Nah, misalkan kita ya ya pakai jas ya mau kemana nih ya, pakai baju batik misalkan ya, hari Jumat pakai batik, kalau ada batik udah kayaknya hari Jumat gitu ya, mau ke gereja pakainya gimana ya jadi itu sudah menunjukkan sesuatu li'i ya terhadap apa untuk tata cara ya ketentuan ya, di dalam sopan santun atau adat istiadat ya seringkali itu sudah menunjukkan itu ya. keenam adalah 文化的象征，文化代表各个民族不同，他们的文化不同，所以他们穿的衣服也不同。jadi pakaian bisa menunjukkan itu adalah suku-suku kebudayaan suku-suku yang beda atau bangsa-bangsa yang beda. Ya kalau kita lihat Chongsan itu udah tahu itu udah di Jongguo ya, itu Jongguo dan tapi sekarang banyak warga udah pakai Chongsan juga. Nah, dari huruf I ini sebelum masuk ke Yi adalah kaya dan hidupnya kecukupan, perhatikan huruf I ini mulainya itu dari I, ya nulisnya dari I. Jadi ini sudah menunjukkan kalau kita mau kaya, menjadi kaya, caranya gimana? Ya, perhatikan dari radikal huruf I ini dulu, mulainya dari sana. Ada bagaimana melindungi, ya, menutupin badan, ya supaya tidak kelihatan jelek, ya, ya, ya. Bagaimana kita menjaga, ya, melindungi kita,
ya kan, 保护ya, 这个装饰、文明、礼仪，ini ada bicara tentang ya 就是关于我们人格的问题了，ya membicarakan ini bicarakan ya karakter masing-masing pribadi. Ya. Jadi orang kaya itu punya kaya itu beda sama Fu bicaranya materi. Ya, lebih banyak bicara materi. Kalau ini bukan bicara materi aja. Ya, dia boleh materi, tapi dia mulai dari kepribadian. Bagaimana kamu menjadi kaya? Ya. Ini adalah punya arti. Ya, kita lanjut lagi ya. 来，接下去我们看第二个。哎，我们看创世纪第3章第21节。呀，当夏娃跟阿当犯罪的时候，犯罪以后嘛，啊，那神怎么说呢？神怎么样帮助他们呢？耶和华上帝为阿当和他的妻子用皮子做衣服给他们穿。Ya. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Ya. Perhatikan di sini bahwa pakaian itu awal mulanya Tuhan memberikan dan mengenakan kepada mereka. Dipakaiin, ya, disiapkan untuk mereka. Kenapa? Tadi kita udah jelasin. Ya. 刚才我们已经看了，我们解释了。Ya. 要遮盖, ya. Fungsinya adalah untuk menutupin. Ya. Orang berdosa itu Tuhan selalu berusaha jangan sampai malu. Ya, kita nutupin. Ya. Tsukai, ya, ya artinya juga sama ya. Fukai, nutupin. Ya. Nutup melindungin, ya, melindungin. Ya. 装饰也是文明、礼仪、文化、经济、社会地位。你想一想，为什么神要做这个衣服给他们穿呢？是为了保护他们，也是为了遮盖他们。人犯了罪，不好看，所以也不好。不单单跟神断绝关系就是了，但是也不好。对人对社会都不好。神要帮助我们，为了帮助我们，他会准备好衣服给我们穿，让我们不要，不好看，不要看。kalau saya perhatikan dulu, itu Tuhan begitu mengasihi manusia itu memberikan pakaian. Dan di sini nulisnya mengenakannya。开始都不懂得怎么穿，神告诉你怎么穿，为你穿上去吧。是吧？那以前的人比较注重这礼仪方面的，还有文明方面的很注重，但现在的人不一样了。现在的人主要是用来装饰。Dulu orang memperhatikan pakaian-pakaian itu untuk kepribadian, tentang ya ada hubungan sama sosial, acara, tradisi dan lain-lain. Tapi sekarang enggak. Sekarang banyak kan ya asal senang aja, ya, ya asal senang aja. Ya. Jadi kita melihat modelnya udah banyak sekarang, pakaian bermacam-macam, ya. Ya, saat sini nunjukin nih banyak macam-macam nih nunjukin ya. Gayanya udah macam-macam. Yang penting ya kelihatan cakep, udah bagus. Yang penting udah menutupin, melindungi sudah bagus, tapi ya kadang tidak menunjukkan kepribadian ya. Ya, saya katakan kurang menunjukkan kepribadian itu ya. Itu刚才我说的，该长的不长，该短的不短的。这样，好，我们接下去，等下有时间可以问了。Nah, setelah I kita udah tahu, huruf I, I-nya kita udah tahu, ya. Sebelah kiri kita udah tahu. Kepribadian kita itu sangat penting di dalam huruf I, maknanya dalam I. Sebelum kita masuk ke ku, ya, ya, ya. Ini bisa ku ya, ya. Jadi kita melihat ini ku ini adalah lembah, ya lembah, ini lembah. Ku ini adalah lembah. Nah,
它本意是指什么呢？两山之间的水流。Jadi di lembah itu ya biasanya itu ada sungai yang mengalir. Dan biasanya sungai mengalir itu tidak berhenti ya. Karena air mata air dari gunung ya lembah ya. Jadi ku itu nunjukin nunjukin ya i u ya ya u i u u tadi ada i u 在像山间流水一样延绵不断。jadi i di dalamnya ada i sama ku. Ku-nya i sama ku itu menunjukin bahwa pakaian dan materi yang seperti di dalam lembah yang tidak ada habisnya, seperti air mengalir yang tidak ada habisnya. Ya，所以"意志"的"谷"在这里则什么是表示什么呢？丰富、充裕的意思。Jadi di dalam sini, di dalam i ini kunya itu menunjukin, walaupun itu hurufnya artinya lembah, tapi di sini nunjukin adalah ya, sangat eh, subur ya, sangat berlimpah, ya, bercukupan ya. Karena airnya mengalir tidak ada habis-habisnya. Ya, orang Tionghoa itu suka bicara tentang air dan apa dan harta ya, air dan kaya ya, suka bicara, suka berkaitan.也水就是财了是吧？水就是财。如果春天没有下雨，那今年也许没有这么多好的财源吧。那不是财源广进，下雨就是说，反正过年要下雨，下雨就有钱来了。这个是迷信啊，迷信。但是如果从这个字里面，我们可以看到，水跟资源有关系，跟财源我就不知道跟资源有关系，因为有水的地方就会有植物能够生出来就能够长出来Nah, tapi ku ini juga artinya lembah. Lembah juga artinya apa? Itu kesusahan ya. Ya, bisa juga diartikan itu kesusahan. 在深谷，在幽谷, ya, seringkali kita banyak menulis tentang ya lembah ya. Lembah itu juga menandakan satu kesusahan. Maka diartikan yi ini ya kaya di lain kepribadian yang harus kita tunjukin juga kita siap tidak ya. Walaupun ada air yang mengalir terus tidak habis-habisnya itu juga menandakan satu kesulitan yang kita harus hadapin karena ada kesusahan di dalam sini. Ya, di dalam lembah itu ada kesusahan, itu artinya kesusahan juga. Tapi kesusahan itu, ya, puji Tuhan dalam kesusahan itu ada sumber air. Asal kita rajin, ya, untuk bekerja, rajin untuk mencocok tanam, ya, pasti ada hasilnya. Karena ada sumber airnya. Ya. Sumber air, ya, kalau ada sumber air kehidupan, ya, itu yang paling baik, ya, paling baik. Nah, 古代的古与古这两个字是不同啊，dulu tulisannya beda ya. Ya, satu ku itu adalah lembah. Kalau ku yang ini, ya Prawijaya ini, itu tulisannya beda ya, beda. Tapi sekarang udah menjadi sama ya. Sudah pakai huruf simbolis sudah sama ya. Huruf sederhana udah pakai ku ini semua. Ya, dulu ku-nya beda ya. Maka kalau kita lihat i punya huruf i ini dari dulu itu kenapa pakai ku, ku-nya lembah ya. Tapi kok sekarang ku yang Parawijaya itu padi-padian itu juga menjadi seperti itu ya. Saja sama tulisannya jadi sama ya. Ya. Jadi itu menunjukkan bahwa di dalam kaya ya itu Anda akan menghadapi juga kesusahan. Tapi percayalah, karena ada sungai yang mengalir yang tidak ada berhentinya di dalam lembah itu, nah kita bisa berhasil. Kita bisa menjadi kaya asal kita tekunin aja. Ya, oke, kita terusin lagi. Ya, artinya i ini apa? Ada yui, yuku. Jadi dalam huruf i ini itu adalah ada pakaian dan ada makanan. Ya, ku ini adalah lembah, tapi ku ini juga merupakan ya padi-padian makanan ya, makanan.
Maka di dalam huruf itu yu, i, yu, u, ya makanan sama materi. Tapi di sini lebih nunjukin adalah makanan ya, karena parawija ya, ya padi-padian itu semua adalah ku ya. Kayak kita makan gandum, ya padi segala itu beras semua itu semua ku, kacang-kacangan ya. Itu semua disebut uku ya, ya jenis ku ya ku.提摩太前书第6章第7到第8节，因为我们没有带什么到世上来，也没有，也不能带什么去，只有一有是makanan di sini lebih nunjukin 有一有是就当知足ya sebab kita tidak membawa sesuatu ke dunia kita pun tidak dapat ya membawa apa-apa keluar asal ada makanan dan pakaian cukuplah ya nah inilah adalah huruf I ya di dalam Alkitab kita membaca ada pakaian, ada makanan, cukuplah. Ya, 这年13章第4节，懒惰人闲慕，切无所得。Ya, 隐情人必得富裕，必得丰裕。Ya, ya, ini di Amsal 13 ayat 4 ya. Maka kita di dalam itu secara pribadi kita sudah tahu harus bagaimana. Nah, nah kita juga hadapin ya keberhasilan itu, kekayaan itu, kecukupan itu, kita juga harus hadapin dengan kesusahan. Ya, asal kita rajin ya. Jangan kita malas. Kalau kita malas percuma. Ya pakaian bagus apapun juga. Kalau kamu malas percuma. Kamu nggak bakal kaya. Cuma dilihat orang aja. 好看不好吃是了，是吧？但是如果你懂得做人来讲，你勤劳去做事，你肯定会有这个意志出现的。kaya ini akan muncul, kaya ini akan muncul di dalam hidup kita. Ya, oke, terus lagi, ya, 长哦. Nah, ini adalah ya kita simak kembali Fui Tenihan. Nihan itu ada intisarinya ya. Ya apa sih? Fu 是指一个富有和睦的家庭. Fu lebih menunjukin adalah satu keluarga yang harmonis, satu yang damai. Ya, hidup damai itu ada Tuhan di dalam keluarganya. Ya, dan mereka bisa menjadi keluarga harmonis yang hidup dalam kecukupan. Artinya kecukupan ya bukan kaya raya yang enggak. Hidupnya cukup ya seperti tadi Timotius mengatakan di ya, tulisan Timotius mengatakan asal ada pakai cukup pakai dan makan cukup lah ya 有生活条件丰盛的生活资源富是指多财物 lebih menunjukin adalah kuantitas ya ya lebih banyak menunjukin kepada banyak ya kaya ya nah dia beda sama ini lebih banyak menunjukkan 生活充足不愁吃不愁穿 ya tidak pusing soal makan dan pakai tidak usah khawatir makan dan pakai ya choi yui ya dia pasti cukup dan bisa memberikan untuk orang lain ya pasti bisa memberikan orang lain ya nah 从一礼义廉耻礼义廉洁分别是非做出发点，出发点。jadi itu bedanya dia itu kepribadian yang harus hidup benar dalam Tuhan. Ya. Ngerti mana boleh, mana tidak boleh. Ya, mengerti apa yang diajarkan. Ya. Apa yang diajarkan dalam firman Tuhan dan kita bagaimana menjadi anak Tuhan yang baik, yang benar. Ya, kenapa? Tuhan mau melindungi kita, menjaga kita. Ya, ya. Jadi kita harus ngerti dulu. Itu ya, 我们自己要怎么样？我们这里对生活、对日常的生活、对人、对事应该怎么样？呀，虽要有礼义廉耻，分别是非为出发点，但是免不了你要艰苦，ya. Tidak bisa menghindarin, kesusahan karena itu ada kunya, ya. Ada lembahnya. Jadi kita harus hadapin, ya. Kita nggak usah khawatir, ya, khawatir untuk menghadapin dan sering kali untuk melapang dada, ya. Ya, bagaimana kita ada kemurahan, keinginan untuk menolong orang lain, ya. Ya bukan hanya materi aja, termasuk semangat, termasuk motivasi, bagaimana kita mendukung orang lain. Nah, 以泛指精神上的财物, ya lebih banyak menunjukin lebih agak beda sama fu. Ya, fu lebih menunjukin adalah kuantitasnya, ya kan. Itu lebih banyak menunjukin ke
kualitasnya. Ya di sini ada sedikit perbedaan. Ya artinya sama tapi beda ya. Beda, ya, cara pakainya beda. Oke, yang terakhir saya mau kasihkan dua ayat di sini ya. 马太福音第6章28节，所以我告诉你们，不要为生命忧郁吃什么喝什么，为身体忧郁穿什么，生命不胜于饮食吗？生体不胜于衣裳吗？还有就是马太福音第4章第4节，耶稣却回答说，经上记着说，人活着不是单靠食物，乃是靠上帝口里所出的一切的话。Ya, ini ayat yang sudah apa yang perlu kita khawatirkan ya, Tuhan sudah janjikan sama kita. Ya kan, jadi fui 2个字, kita sini hari sudah belajar, kita ngadapin tahun baru, kita ingin tahun depan, kita 每个人都想说明年会更好，明年会更好，是吧？希望每一天每一年都能够过得更好，有更多的财物，salah nggak salah. Karena kaya itu kalau bisa kaya, kenapa tidak? Ya tidak ada manusia yang ingin hidup miskin di dalam dunia ini. Ya, tapi bukan kaya sombong. Ya, kalau bisa kaya fui, itu paling baik. Kaya dapat membagikan. Ya, kaya ya bisa menolong orang lain. Kaya tidak sombong. Kaya ngerti sopan santun. Ya, kaya bisa low profile. Ya, kaya tidak menunjukkan kekayaannya. Ya, tapi lebih cenderung kaya itu menunjukkan kebahagiaan, keharmonisan di dalam keluarganya. Ya, apalagi kaya itu kita di dalam pelayanan. Ya, puji Tuhan. Ya, 好了，我现在讲到这里，把时间交给婉玲。